Si Kamali, bertemu lagi dengan kami di podcast Siap JKN, Si Kamali Sapa Peserta JKN. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk mengenai badan usaha, yaitu pemeriksaan kepatuhan badan usaha dalam memastikan pekerja atau karyawannya terdaftar sebagai peserta JKN. Nah, mulai dari kewajiban mendaftarkan pekerja, membayar iuran secara tepat waktu, hingga bagaimana proses pemeriksaan dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Nah, kenapa pemeriksaan ini penting? Apa saja yang harus diperhatikan oleh perusahaan? Nah, mari kita simak penjelasan yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Kak Sandi. Oke Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya Ibu Ci atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Sandi Parubak, sering disapa Sandi. Saya merupakan PATT Relationship Officer di kantor Sabang Makale. Nah, Kak Sandi tadi bilang posisinya sebagai PATT RO, Relationship Officer. Baik. Nah, secara garis besar apa sih tujuannya Kak? Baik. Tugasnya? Jadi secara garis besar ya Ibu Ci, Oke. Relationship Officer itu memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi, baik itu ke badan usaha maupun badan hukum lainnya. Kemudian juga melakukan aktivitas seperti canvassing, telemarketing yang tujuannya untuk merekrut pekerja penerima upah yang terdaftar di badan usaha. Nah, secara garis besar itu adalah tugas dari PATT Relationship Officer. Selain itu juga PATT RO juga memiliki tugas untuk tentunya setelah dilakukan aktivitas tadi seperti canvassing, telemarketing yang tujuannya untuk melakukan rekrut, PATT RO juga memiliki tugas untuk melakukan proses pendaftaran. Pendaftaran itu di mana yang dimaksud adalah untuk mendaftarkan baik itu badan usahanya maupun pekerjanya. Kemudian ada juga yang tidak kalah penting tugas PATT RO, yaitu adalah monitoring registrasi badan usaha. Secara garis besar itu adalah tugas dari PATT RO. Oke. Jadi Kak, terkait dengan kegiatan pendaftaran peserta atau karyawan nih, apakah memang wajib suatu badan usaha itu harus mendaftarkan pekerjanya? Baik. Jadi berdasarkan regulasi yang ada, tepatnya itu di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tepatnya di pasal 13, itu berbunyi bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya serta pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Tapi misalkan bagaimana jika suatu badan usaha itu sudah memiliki jaminan asuransi swasta, apakah wajibkah? Oke. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sesuai dengan regulasi yang ada, ketika badan usaha tersebut telah memiliki jaminan kesehatan mungkin yang dikelola oleh pihak swasta, asuransi swasta tepatnya, tetap mengacu ke regulasi yang ada bahwa memang badan usaha tersebut wajib untuk mendaftarkan dirinya maupun pekerjanya ke BPJS Kesehatan yang membayar iuran. Nah, kalaupun memang juga badan usaha tersebut telah terdaftar asuransi swasta, ada kelebihan-kelebihan tersendiri yang didapatkan badan usaha tersebut ketika misalnya dia terdaftar atau mendaftarkan pekerjaan ke BPJS Kesehatan yang mungkin tidak dijamin oleh asuransi swasta. Contohnya misalnya ada beberapa mungkin penyakit-penyakit yang tidak ditanggung oleh asuransi swasta tersebut, itu yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan asalkan berdasarkan indikasi medis. Kemudian juga kalau berbicara mengenai kelebihan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta yang lain, tentunya dari segi iuran yang dibayarkan. Tentunya kalau terdaftar melalui BPJS Kesehatan, jumlah iuran yang dibayarkan lebih sedikit daripada untuk terdaftar di asuransi swasta. Mungkin seperti itu. Oh, jadi ternyata lebih sedikit kalau dibayar dia kalau misalnya BPJS Kesehatan, tapi lebih banyak dia cover kalau misalkan sakit gitu daripada kalau dari jaminan swasta yang lainnya. Oke. Nah, next Kak. Nah, memangnya berapa jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh badan usaha dan berapa besaran gaji yang dipotong dari pekerja yang terdaftar? Baik. Jadi besaran iuran yang dibayarkan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa memang jumlah iuran yang dibayarkan kalau dibandingkan dengan asuransi swasta dia lebih murah. Jadi perhitungan jumlah iuran yang dibayarkan ketika badan usaha tersebut terdaftar BPJS Kesehatan itu sebesar 5%. 5%, di mana 4% merupakan tanggungan atau kewajiban dari pemberi kerja, sedangkan 1% dipotong setiap bulannya dari upah karyawan. Nah, kalaupun misalnya ada pekerja yang telah berkeluarga, pekerja tersebut bisa menanggung istri atau suami
dalam keadaan yang tidak bekerja, kemudian juga bisa menanggung 3 orang anak tanpa dikenakan biaya tambahan. Oh iya. Nah, semisal juga ada pekerja yang dia memiliki lebih dari 3 orang anak, jadi punya 4 orang anak misalnya. Jadi anak keempat tersebut juga tetap bisa di-cover, bisa terdaftar melalui badan usaha tersebut, namun dikenakan iuran sebesar 1%. Terus Kak, kalau Ya. misalkan bagaimana kalau badan usaha tersebut tidak bersedia untuk mendaftar? Baik. Jadi dalam proses untuk melakukan rekrutmen badan usaha, jadi ada metode seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yang tugas FO, PT itu adalah melakukan canvassing atau telemarketing yang tujuannya untuk melakukan advokasi atau sosialisasi kepada pemberi kerja, tepatnya pemberi kerja, untuk menjalankan kewajibannya telah diatur dalam undang-undang. Nah, bagaimana ketika metode canvassing dan telemarketing telah dilakukan namun pemberi kerja tetap tidak bersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap yang namanya pemeriksaan. Oke, baru pemeriksaan. Baru pemeriksaan. Oke. Nah, sebenarnya apa tujuan dari pemeriksaan badan usaha ini, Kak? Baik, ya, jadi tujuan pemeriksaan pada dasarnya sebenarnya untuk melindungi hak karyawan tersebut sendiri, di mana karyawan tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditanggung atau diberikan oleh badan usaha. Jadi secara mekanisme dan tata cara pemeriksaan ada 2. Pemeriksaan biasa, di mana pemeriksaan biasa ini dilakukan dan didasari berdasarkan hasil pengawasan, kemudian juga berdasarkan hasil analisa data mandiri. Sedangkan yang kedua tadi, yang pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan yang dilakukan atas adanya indikasi pelanggaran suatu tindakan pidana. Nah, Kak, apakah semua badan usaha itu atau perusahaan itu wajib untuk diperiksa? Baik. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya semua badan usaha tidak wajib untuk diperiksa. Artinya badan usaha yang sampai ke tahap pemeriksaan itu adalah badan usaha yang diindikasi yang pertama tidak mendaftarkan pekerjanya, tidak melaporkan gaji sesuai dengan yang diterima pekerjanya, atau mungkin adanya pengaduan, baik itu pengaduan dari pekerja pada badan usaha tersebut sendiri, atau adanya pengaduan dari masyarakat. Karena berdasarkan hal-hal tersebut yang menjadi dasar untuk badan usaha tersebut dapat dilakukan pemeriksaan. Jadi tidak semua badan usaha harus diperiksa. Jadi ketika badan usaha tersebut sifatnya patuh, dia rajin melakukan update, rajin mendaftarkan pekerjaan yang baru, melakukan update gaji, tentunya tidak akan dilakukan proses pemeriksaan. Oke Kak, tadi itu kalau sudah dilakukan pemeriksaan, tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata badan usaha tersebut masih juga tidak patuh, itu seperti apa? Ya baik, jadi setelah dilakukan pemeriksaan namun badan usaha tersebut tetap tidak menjalankan atau tetap tidak patuh, maka tentunya ada sanksi administrasi yang akan diberikan kepada pemberi kerja tersebut. Sanksi administrasi tersebut diantaranya seperti teguran tertulis, ataupun denda, ataupun mungkin tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Jadi tentunya ada punishment yang didapatkan oleh badan usaha tersebut ketika dia tidak menjalankan atau tetap tidak melakukan atau menindaklanjuti hasil temuan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut. Nah ini Kak, terakhir ini, apakah ada himbauan atau yang ingin kita sampaikan kepada badan usaha yang ada di luar sana yang mungkin yang belum mendaftarkan pekerjanya atau karyawannya? Oke, baik, terima kasih. Jadi bagi para pelaku usaha di luar sana, khususnya pelaku usaha di Kabupaten Ngenrekang, Kabupaten Tanah Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara, mari bersama-sama kita menunaikan kewajiban kita untuk mendaftarkan diri kita dan pekerja kita ke BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Jadi tentunya ada banyak sekali manfaat yang akan Bapak Ibu rasakan, yang akan Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu telah mendaftarkan atau telah ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Dengan ikut sertanya juga Bapak Ibu ke dalam program jaminan kesehatan nasional, secara tidak langsung juga Bapak Ibu membantu peserta-peserta atau masyarakat yang telah terdaftar ke dalam program JKN. Nah, terima kasih Kak Sandi karena telah hadir di podcast kami. Baik, terima kasih. Lain kali kita lebih lama lagi ya. Nah, terima kasih juga kepada Sobat Sikamali yang menyaksikan video kami sampai akhir. Nah, jangan lupa untuk menyaksikan video lainnya di channel YouTube Sikamali Solata. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.